gundukan dari sebuah benteng yang menjadi saksi sejarah tentang peradaban manusia. Namun di balik itu semua banyak cerita-cerita misteri yang belum terpecahkan. Malam ini, Jak Paranormal akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar fenomena yang ada. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Lewu, ini ya Jejak Paranormal. Penelusuran kali ini masih berlanjut di daerah Serang, Banten. Daerah yang memiliki histori kejayaan dari hal-hal yang berhubungan dengan gaib masih melekat di tempat ini. Peninggalan-peninggalan dari sisa-sisa perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di Banten, masih terlihat di seputaran wilayah ini. Salah satunya, sebuah bekas benteng pertahanan yang cukup besar, yang memiliki kisah-kisah dari perjuangan masa silam, tangisan, cerita, bahkan sosok makhluk astral kerap muncul di tempat ini. Bersama Kiprana Lewu, Ana Cike, Riwi, dan Ratu akan mengungkap di balik bekas benteng bersejarah ini. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Indonesia kaya akan adat istiadat yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, baik di kota-kota besar maupun kota-kota tertinggal yang berada di Kepulauan Indonesia ini. Oleh karena itu, tim Jejak Paranormal akan mencoba menguak sejarah serta rentetan-rentetan cerita-cerita misteri yang memang berada di sini. Saat ini, Jejak Paranormal ada tamu dari Jejak Paranormal, bisa diperkenalkan? Ya, saya dari Farenina dari Jakarta. Sengaja saya kesini pengen tahu lebih jelasnya tentang mitos dan misteri dari benteng Di Banten ini. Iya, yang ada di Banten ini. Dan juga ada Ana Cike. Dan kita melibatkan tokoh-tokoh spiritual yang memang mendalami kebudayaan serta ilmu-ilmu yang berbau. Nah, mungkin bisa dikenalkan? Iya, nama saya Ratu Novi dari Banten AC. Nah, kalau dari Mbak Ratu nih, yang Mbak lihat dari sebuah bangunan yang sudah berdiri ini seperti apa kalau dalam konteks sejarah? Sebuah benteng pertahanan Belanda dulu dibangun pada tahun 1684 sampai 1685. Nah, kalau misalkan dilihat dari babat tanah Banten Ya, masyarakat di sini ya banyak korban dan di benteng ini terdapat bunker. Jadi pada saat memasuki ini yang udah ada di benak Riri itu apa? Kebetulan tadi pas kami lagi masuk dari itu ya untuk wilayah sini, saya dan tadi rombongan saya tadi kebetulan pas itu ada bapak-bapak yang botak, tapi sebelahnya itu ada perempuan dua pakai jilbab gitu. Kami tadi masuk, begitu masuk dan itu real. Pemirsa, sebelum kita coba menelusuri, Banten ini terkenal dengan seni budayanya yang bernama debus. Kita coba akan memanggil dari Padepokan Dasadaya, mungkin Kang Opik bisa ikut gabung ke kita. Assalamualaikum. Nah, kalau boleh saya tahu, seni budaya debus itu memang berasal dari sini. Kalaupun dari sini, tahun berapa itu mulai berdiri yang namanya debus? Kalau debus saya kurang tahu, kalau Dasadaya bukan debus. Oh, ilmu tenaga dalam seperti itu ya. Oh, ada perbedaan. Iya, beda lagi. Ya, jadi ilmu debus dengan ilmu tenaga dalam mungkin ada perbedaan, tapi mungkin yang digunakan berunsur dari tenaga inti ya. Seperti itu ya. Ya mungkin bisa langsung dipanggil rekan-rekannya Kang Opik.
Saya mau lihat dari bentuk biasa dulu, seni yang memang dipelajari dari olah batin, terus dengan yang menggunakan gaib seperti itu. Silakan. Jadi beberapa ilmu tenaga dalam yang tadi dibilang murni, jadi secara tidak langsung menyerang satu orang, tapi satu orang yang diserangnya bisa mental ya. Orang-orang yang menyerangnya mental. Jadi ini mereka yang emosi mungkin gitu ya Ki ya, memakai emosi. Nyambat. Oh ini nyambat ya. Tapi bisa mental gitu ya. Yang tadi dipertunjukkan tuh dari apanya dulu ya? Nyambat ya? Iya, itu tadi Mas. Nyambat ya? Iya, hadir. Mungkin dari aura-aura dari sini. Ya, pemirsa, ini salah satu seni spiritual tenaga dalam yang mencoba mengoptimalkan kekuatan di dalam tubuh untuk bisa menghalangi segala macam bentuk serangan-serangan yang akan datang baik dari kanan, kiri, depan, belakang, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, semua itu atas berdasarkan kepercayaan yang kita miliki dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak. Kalau gitu, kita coba ke dalam. Saya akan melakukan pemisahan. Saya mau coba untuk mengelilingi tempat ini seorang diri, karena kalau saya ngajak salah satu dari mereka takutnya kelelahan karena memang cukup lu. Medannya ya Ki ya. Ana jadi sama Mbak Ratu dan Riri. Oke. Siap. Yap. Coba panggilin laki-laki ya. Coba cariin. Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam. Sini mana? Ya mungkin bisa langsung ya untuk melakukan mediumisasi. Ya, Kang Jenal sepertinya memasuki satu tahapan pada masa lampau. Sepertinya proses kalau orang berada di masa lampau, dia mencoba memberikan pesan tentang permintaan atau permohonan maaf atas apa yang mungkin dilakukan oleh keluarganya, bahkan keturunannya. Seperti itu. Jadi tidak menjaga adab yang memang dilestarikan oleh leluhur sini ya. Seperti itu. Jadi leluhur di sini ini sebagai contoh perwakilan dari mana aja. Para leluhur tidak suka dengan satu kejadian cucu keturunan Nabi Adam tepatnya. Untuk mengingatkan keturunan cucu agar menjalankan syariat agama. Pada mikirin dunia kami ya Allah. Jadi cucut keturunan orang atau manusia sekarang ini lebih mementingkan duniawinya. Yatim terlantar ya Allah. Banyak anak yatim piatu yang terlantar. Jadi ini pesan moral pemirsa. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Ya pemirsa, kiasan pesan moral yang dibawa dari masa silam ke zaman saat ini untuk memberitahukan konsekuensi-konsekuensi dalam norma-norma kehidupan manusia. Ikuti lagi penerusan kita. Yuk. Ya pemirsa, sekarang Ana melakukan penelusuran bersama Riri dan Mbak Ratu ya. Sekarang posisi kita berada di ini sebuah bunker ya Mbak Ratu. Bisa cerita nggak bunker ini dulunya? Jadi ini sebuah bunker yang artinya penjara. Jadi bangsa-bangsa kita yang memang dulu disekap di sini berarti ya. Ana penasaran pengen ke arah dalam. Gak apa-apa ya masuk ya? Yuk, ayo. Dan kalau Ana flashback ke masa lalu, Ana merasakan satu buah residual energi. Residual energi itu kejadian di masa lampau yang terekam ke masa sekarang. Betul. Terus terang ketir, masih merindingnya kuat ya. Ketir. Jadi di sini tuh selain penjara, jadi kalau Ana lihat ke di flashback ke masa lalu itu, jadi selain penjara tuh memang di sini juga bukan sekedar mereka tuh bukan sekedar disekap, tapi mereka juga disiksa. Dan bukan laki-laki, tapi sosok ibu-ibu, sosok perempuan juga di sini ada banyak yang disekap.